kami rindu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Engkau hadir di tengah kami, melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semuanya sangga untuk bangkit berdiri.
pergumulan selama ini sudah dijawab ya. Kalau merasa kerasan atau nggak kerasan itu nggak tahu ya pokoknya kan. Sekarang Tuhan sudah menjawab pergumulan doa selama ini. Soalnya yang dihitung itu sudah ya nggak dikeluarkan tapi kembali lagi masa training gitu kayak anak pertama baru kerja. Jadi anaknya ya nggak mau ya. Akhirnya ya ngelamar-lamar kok keterima. Tapi ya pergumulan lagi jauh Bapak Ibu di lingkar timur. Di lingkar timur nggak apa kalau dia merasa sejahtera pasti dijalani ya. Dijalani saya mikir nanti Tuhan pasti buka jalan, diberi kekuatan sama Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian kami. Tuhan begitu baik, sangat baik dan amat sangat baik.
menyertai anak kami proses percobaan begitu gantian ya dijalani bersama Tuhan Yesus itu terasa ringan ya. Kita angkat tangan minta pertolongan Tuhan, nanti Tuhan turun tangan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu. Semoga apa yang diberitakannya Tuhan bukan dari bibir dan mulut lidah hamba-Mu, akan tetapi biarlah Kau sendiri Tuhan yang ada di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami percaya
saya Tuhan, Engkau pakai WL, singer, bahkan pemain musik Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar pengharapan dan doa dari Tante Eti dan Saudara Kelly Angga. Tuhan, selama mereka hidup, mereka rindu untuk senantiasa melayani Engkau, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat. Kami mengecap lagi kebaikan Tuhan. Mereka Tuhan tambahkan lagi usia dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong. Tahun ini Tuhan sudah menolong. Dan kami percaya waktu-waktu ke depan Tuhan pasti menolong. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari kehidupan mereka terus bawa untuk Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan mereka akan raih dalam hidup ini. Karena bersama Tuhan mereka bisa menghadapi semuanya. Bersama Tuhan mereka mampu menghadapi Tuhan kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan pasti akan, dan Tuhan akan memberikan mereka sukacita kemenangan dalam hidup ini ya Bapak. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa dan pengharapan kami sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya, para jemaat Tuhan bisa hadir, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tidak berlama-lama, selak perjamuan ini mendekat ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, seperti background sebelum kita belajar lebih dalam, Habakuk ini kalau Bapak Ibu lihat dari kitabnya, Habakuk ini adalah kitab yang kalau kita belajar baca firman Tuhan, Habakuk ini sekali baca selesai Bapak Ibu. Karena apa? Di Habakuk ini isinya cuma 3 pasal. Pasal yang pertama isinya cuma 17, pasal yang kedua 20, pasal yang ketiga 19 ayat.
Jadi kalau mau dibaca sekalian satu ayat ini langsung, satu kitab ini langsung, kitab ini adalah kitab pendek. Ya, bukan kitab pendek kayak sing sebelah gitu ya. Itu hafal-hafalan ayat pendek gitu ya. Bukan. Tapi Habakuk sendiri adalah sebuah kitab pendek yang sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, kalau kita lihat di sini, judul pada pagi hari ini adalah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Kita buka, ini dasarnya ya, kita sama-sama buka Bapak Ibu. Ayat yang keempat sebagai ayat pertama kita, saya undang untuk kita sama-sama berdiri ya. Habakuk pasal yang pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pasal pertamanya, isinya itu nesu Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kalau lihat di sini ya, kalau dari Habakuk pasal yang pertama, perikopnya aja. Kalau saya lihat di sini, yang pertama adalah perikopnya adalah keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Yang kedua, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Yang ketiga itu, di manakah keadilan Tuhan? Kalau saya belajar Bapak Ibu Habakuk ini, kalau dari bentuk kitabnya, pasal 1, 2, dan 3, kita belajar bahwa sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya nih, kita diajarkan bahwa tidak semua loh seperti Daud misalnya, dia pengasih tentang kebesaran Tuhan, yang menyanyikan ucapan syukur, yang menyanyikan hal-hal yang indah tentang Tuhan. Atau kita lihat mungkin selama ini kita belajar bahwa doa itu sebetulnya tidak boleh nesu. Naikkan doa dengan ucapan syukur. Tapi Habakuk mengajarkan kita sisi manusia. Bagaimana Habakuk ini, meskipun seorang nabi Bapak Ibu, di dalam doanya, di dalam komunikasinya dengan Tuhan, isinya nesu. Tuhan, jadi kalau kita lihat ya, kita kembali ke PowerPoint itu ya, kita belajar ya Bapak Ibu ya. Di sini yang selanjutnya, ya. Pernahkah kamu merasa Tuhan ini diam? Habakuk itu merasa, Tuhan, ini tuh ada masa yang kacau loh. Aku ini hidup di dalam masa yang masa di mana orang Israel ini ada dalam penindasan. Tuhan, banyak ketidakadilan loh di sebelah-sebelahku, di sekitarku. Tetapi pernahkah ketika waktu ini disampaikan ya, waktu kita lihat, pernahkah kamu merasa Tuhan itu diam? Ada kejahatan, kita merasa bahwa kejahatan ini seakan menang, atau ketidakadilan merajalela, atau mungkin sebetulnya ada sesuatu yang buat kita ini tidak benar, tapi kok rasanya dibiarkan aja ya sama Tuhan ya? Kok semua itu rasanya diam gitu ya? Mungkin hari-hari ini kita ini sedang ada dalam permasalahan. Tapi kenapa ya ada orang yang sebetulnya secara manusia ini tidak boleh loh? Aku ini menyakitkan loh. Tapi kenapa kayak seperti didiamnya Tuhan? Aku ini sudah ikut Tuhan loh. Aku sudah bergumul, aku sudah lakukan ini loh. Aku sudah korbankan masa mudaku, aku sudah korbankan banyak hal, aku sudah korbankan keuangan materi dan lain-lain. Tapi ini kok kenapa aku tidak mengalami janji Tuhan? Sehingga sering banyak orang di luar sana merasa bahwa Tuhan, kenapa kok Tuhan diam? Tuhan, kenapa kok Tuhan menengahi gitu ya? Yang selanjutnya, yang kedua, kita berseru pada Tuhan, tapi jawaban belum datang. Tuhan ini sampai mendengar aku Tuhan. Aku sudah mendengar. Kemarin malam, ya kemarin sore sampai malam gampang. Pengen jalan sih mulus, pengen jalan yang mudah. Tetapi seringkali hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Hal yang terjadi di luar pemikiran kita. Sehingga seringkali waktu kita ada dalam benturan seperti itu. Seperti hari ini, ya, saudari putri akhirnya adikku kita saudari Yesus, ibu putri Bapak Fajar. Ini yang cuma 3 pasal ini.
Dia ada dalam sebuah keadaan yang bisa dilanjutkan, Pak Angga ya. Selanjutnya, kitab Habakuk lahir dari pergumulan yang sangat nyata, di mana kejahatan sudah menang, tidak adil merajalela. Terus Habakuk itu sudah berseru-seru tapi tidak dijawab-jawab. Sampai kapan ya Tuhan? Habakuk 1 ayat yang kedua. Habakuk 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tidak kau dengar? Ya, berapa lama? Jadi kalau ini kalimat ini kita pelajari Bapak Ibu, Habakuk 1 ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar, aku berseru penindasanmu tapi tidak kau tolong. Penindasan, terjadi sesuatu Tuhan, aku butuh bantuan Tuhan tapi tidak ditolong. Kalau Bapak Ibu baca semua di pasal 1, isinya pergumulan, isinya ketakutan, isinya. Jadi Tuhan dari ayat ini, Bapak, dari kitab ini sebetulnya boleh kok. Jadi orang Kristen, kita belajar jangan kita menyangkali perasaan kita. Tuhan ini sebelum kita cerita, sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini tahu, betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan tahu hidup kita. Tapi kalau kita ini mau berdoa hanya untuk supaya kelihatannya baik, hanya sebenarnya gini, aduh Tuhan, aku mau doa, aku dalam pergumulan berat, aku butuh bantuan, tapi ojo nangis lah. Nangis cuma untuk orang lemah. Nangis hanya air matamu ku tampung. Nah, jadi Tuhan sendiri membolehkan. Tuhan sendiri boleh. Kalau kita sekarang berdoa, nesuo, ngomong, curhat sama Tuhan. Seperti Habakuk, Tuhan aku capek doa. Tuhan aku ini, lihat di ayat yang Bapak Ibu bisa lihat, berapa lama lagi Tuhan aku sudah teriak minta tolong. Aku sudah ngomong sama Tuhan. Berkali-kali aku sudah bertanya, curhat, ngomong, nesu sama Tuhan. Tapi gak terjadi apa-apa. Habakuk ini nabi Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat di slide yang selanjutnya. Di slide yang selanjutnya, sebagai ayat pertama kita ya. Sesungguhnya tadi tidak lurus hati. Artinya begini, Tuhan itu tidak mengharapkan kita menyangkali perasaan kita, terus supaya kita terlihat baik di depan orang. Ya, artinya begini Bapak Ibu, kalau kita memang punya pergumulan, sampaikan sama Tuhan. Sampaikan sama Tuhan loh ya. Ojo dilepono WhatsApp. Saya masih belum punya nomor Tuhan. Nanti kalau misalnya Tuhan habis itu tiba-tiba Tuhan membaca WhatsApp, status WhatsApp Anda. Nah, ono. Teleponnya Tuhan itu cuma antar kita dengan Tuhan. Nah, ono tuh WA gitu. Tuhan tidak punya WA. Kalau Tuhan pesan Tuhan kepada umat, melainkan bergumul dan berdialog dengannya. Nabi-nabi yang lain, Tuhan bicara, mereka sampaikan. Tuhan bicara, mereka corongkan. Tapi Habakuk mengajarkan kita bagaimana orang-orang Kristen pengikut Tuhan untuk bagaimana caranya bergumul dan berdialog langsung dengan Tuhan dalam doa. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Habakuk, pergumulannya itu tuh pasal 1 tidak ada satu pun ucapan syukur di pasal 1. Semuanya Tuhan penindasan ini, Tuhan kenapa engkau diam, kenapa begini, di pasal 1. Arti nama Habakuk diperkirakan berarti yang memeluk atau yang bergumul erat. Nama yang menggambarkan isi kitabnya sendiri, seorang yang bergumul erat dengan Tuhan dan pada akhirnya berpeluk erat kepada imannya. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya, konteks zaman dan struktur kitabnya, gitu ya, saya lihat ini ya. Konteks zamannya, kejahatan dan kekerasan merajalela di tanah Yehuda. Bangsa Babel sedang bangkit sebagai kekuatan besar yang akan Tuhan pakai untuk menghukum umatnya. Jadi Habakuk, konteks zamannya adalah konteks zaman pergumulan.
ditulis di mana sebentar lagi Yehuda akan runtuh. Babel, Kasdim, penghukuman yang dijalankan oleh orang iman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Ini tidak hanya konteks soal negara, tidak hanya konteks tentang bangsa. Mungkin dalam hidup kita merasa, Tuhan, aku ini diperlakukan tidak adil loh. Tidak hanya oleh manusia. Kadang kita mungkin merasa Tuhan ini tidak adil sama kita. Tuhan, aku sudah lakukan ini loh, seperti di awal ini. Tuhan, semuanya Tuhan sudah aku lakukan. Semuanya aku sudah pelayanan. Aku sudah berkorban, aku sudah perpuluhan, aku sudah lakukan yang baik, aku sudah berkorban bla 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 bla. Cari ini Tuhan mau berkati. Katanya Tuhan, kamu mau membutuhkan keluarga. Katanya Tuhan, kamu mau memulihkan, kamu mau menyembuhkan. Tapi mana? Sing ketok moto yang terlihat mata. Saya percaya keluarga Bapak Ibu Nasang sing ketok moto. Tapi apakah mengeluh ini gak apa-apa Bapak Ibu? Gak apa-apa. Habakuk belum mengeluh. Ini fasenya. Dan Habakuk juga sebagai nabi melakukannya. Tapi kepada siapa mengeluhnya? Yang kedua, menunggu Bapak Ibu. Berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan. Nanti kita lihat ya. Berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan. Menunggu ini kita lihat di Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat disampaikan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi apa? Untuk berjaga. Oke Tuhan, aku sudah nyampaikan. Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, aku sudah sampaikan keluh kesahku sama Tuhan. Hari ini aku akan berjaga. Di titik ini akan berjaga. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, di ayat yang keempat. Kalau kita sudah berdoa, menunggu jawaban Tuhan, menunggu dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan. Orang yang membusungkan dada adalah orang sombong atau orang yang mengandalkan diri sendiri. Aku mampu, gak popo ini semua aku bisa. Tetapi Tuhan bilang, saat kamu sedang menunggu, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu hidup oleh percaya. Kita percaya kepada kuasa Tuhan. Saat menantikan setelah pemulihan Bapak Fajar pasca memahami. Setelah kita mengeluh, kita menunggu, kita memahami bahwa Tuhan berdaulat atas rencananya yang sempurna. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19 disampaikan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba
secara pangan semuanya. Di mana bahan pokok apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun hari ini kita sedang ada dalam masalah, sekalipun hari ini mungkin kita belum tahu jalan keluar dari masalah kita ini apa, kita belum tahu next ke depannya ini bagaimana, kita belum paham apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi Habakuk sampaikan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Masalah tetap terjadi, masalah mungkin akan tetap datang, tetapi biarlah kita sama-sama pagi hari ini diingatkan oleh kitab Habakuk. Sekalipun kita ada, sekalipun kita ada dalam posisi yang di bawah sekalipun Bapak Ibu, kita tetap mau andalkan Tuhan, kita tetap mau ada bersama dengan Tuhan. Di titik fase yang keempat, menyembah. Keadaan belum berubah, tetapi hatinya sudah berubah. Dari 4 fase ini, sudah di manakah kita? Habakuk mengalami semuanya. Apakah kita boleh mengalami semuanya? Boleh. Habakuk aja boleh kok. Gitu ya. Apakah kita boleh mengeluh? Boleh, tetapi mengeluh kepada siapa? Setelah mengeluh kita ngapain? Biarlah setelah mengeluh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang kedua kita menunggu berjaga-jaga. Yang ketiga kita pahami orang tua kayak gini. Kalau bisa Tuhan aku aja punya keluarga kayak gini. Kalau bisa Tuhan aku aja punya ekonomi kayak gini. Kalau bisa Tuhan aku jangan punya sakit kayak gini. Tetapi kalau semua terjadi, amin Bapak Ibu, kedaulatan Tuhan, rencananya sempurna. Kita tetap percaya kalau kita jalani ini bersama dengan Tuhan. Nesu-nesu Bapak Ibu. Kalau doa nesu enggak apa-apa. Ya. Kalau mau sampaikan capek, mau sampaikan lelah, mau sampaikan kekecewaan, mau sampaikan kesedihan, kemarahan sekalipun, Tuhan itu maha mendengar. Amin Bapak Ibu. Tapi sampaikan sama Tuhan. Jangan cari validasi sama orang lain. Nggak usah Bapak Ibu. Karena pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kalau mau minta tolong, sampaikan kepada yang bisa nolong. Kalau mau minta jawaban, sampaikan kepada yang punya jawaban. Kalau minta kesembuhan, pemulihan, minta sama yang punya kuasa. Jadi kalau kita, daripada kita hanya ngomong sana sini kepada orang lain, seperti saya sampaikan tadi, banyak orang yang pengen dengar cerita kita, bukan untuk prihatin. Dan kita pun tidak hanya butuh keprihatinan orang, tidak butuh. Kita ini butuh pertolongan, amin. Kita ini butuh pertolongan. Yang bisa nolong cuma Tuhan. Jadi orang-orang lain prihatin, orang-orang kasihan, orang-orang nggak ngurus. Nggak ada, buat apa kasihan orang, ngapain? Karena Tuhan kepada siapa kita berharap. Biarlah kita jangan hentikan penyembahan kita. Kita jangan jemu-jemu, ya. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, langsung aja ayat slide yang nomor 11, Pak Angga. Slide nomor 11, ya. Iman yang dewasa bukanlah ketika lanjut aja, ya, terus ya ini iman. Nah, iman yang dewasa bukanlah ketika kita percaya setelah melihat mujizat, melainkan iman yang dewasa adalah ketika kita tetap percaya meskipun belum melihat berubah. Iman yang dewasa bukan ngenteni mujizat. Dan jariku ke tangannya. Imannya siapa itu? Thomas. Aku mau percaya. Aku kok bakal nang gereja maneh. Kalau aku entuk kerjaan. Aku bakal nang gereja maneh
kalau aku untuk berkat. Aku akan setia ikut Tuhan kalau aku sembuh. Kalau aku akan setia kalau aku ini. Aku akan lakukan ini kalau aku sudah terima dari Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat bersama. Saya pun belajar dari firman Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita, hidup kita hari ini, semuanya kalau bukan Tuhan siapa lagi, Bapak? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ngenteni Tuhan bertindak dulu, telat Bapak Ibu. Sudah banyak tak percaya bahwa kita tak percaya meskipun belum melihat mujizat. Ya tinggal beberapa slide lagi ya. Yang selanjutnya, bagaimana dengan kita hari ini? Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Banyak orang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup. Ada yang ekonomi, ada yang pekerjaan. Bisa di next saja, Pak. Nah, ada ekonomi, pekerjaan, ada kesehatan, ada keluarga, mungkin masa depan. Bagaimana kita? Nah selanjutnya, kemenangan iman bukan selalu ditandai oleh berubahnya situasi, tetapi oleh hati yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang belum berubah. Mungkin kita sedang berubah, kita kembali refill iman kita, kita kembali didewasakan iman kita. Saya pun hari ini sedang belajar. Biarlah kita memiliki iman yang dewasa. Kemenangan iman bukan sesuatu yang ditandai kalau berubah situasi, enggak. Iman kita menang saat kita dapat berkat. Oh, orang yang diberkati wong soge itu soalnya dia beriman. Orang Bu Lydia itu anak-anaknya diberkati kita menjalani hari-hari hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, iman yang bertahan, penantian yang berpengharapan. Ya, inilah inti kitab Habakuk. Iman yang bertahan, penantian yang penuh harap, dan penyembahan yang tidak bergantung pada keadaan. Biarlah kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap berharap pada Tuhan. Meskipun hari ini pertolongan belum datang. Mari datang kepada Tuhan dengan pergumulan kita dan tetap percaya sekalipun keadaan belum berubah. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Iman ini hadir dalam hidup kita. Bukan seperti jimat, bukan Bapak Ibu. Lah budal kami tuku jimat, budal nang gunung kawi. Jiwa kami melewati rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku bertanya, Tuhanku yang berbuat
Mungkin gunung pergumulan kami belum berpindah, permasalahan kami mungkin masih ada Tuhan, tetapi kami rindu sebuah pengakuan dari hidup kami. Kami tak mampu berjalan tanpa Engkau Yesus. Biar Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami dalam setiap hari hidup kami Tuhan. Permasalahan kami dapat kami tanggung bersama dengan Engkau. Meskipun di sekitar kami hal yang membuat iman kami goyah Tuhan, tetapi seperti Habakuk sampaikan, kami akan tetap memuji Tuhan. Kami tetap setia, kami akan bersorak-sorai menaikkan, memuji dan menyembah nama-Mu saja Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau saja sumber pertolongan kami. Hanya Engkau saja Tuhan sumber jawaban dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi kami minta Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan pimpin jalan kami. Biarlah sinar Tuhan menerangi setiap hati kami yang mungkin hari-hari ini mulai gelap Tuhan. Mungkin hari-hari ini mulai khawatir, mungkin hari-hari ini mulai tersesat dan tidak tahu jalan keluarnya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangi jalan hidup kami Tuhan. Berkarya dalam setiap kami Tuhan. Tuhan kami, kalau sebentar kami akan memberikan apa yang terbaik untuk Engkau melalui persembahan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kelihatan kerajaan di dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dapat
Terima kasih, puji Tuhan, biarlah persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Untuk waktu tidak ada yang mustahil. Kami bergumul dalam hidup ini, tapi kami percaya Tuhan, kami mau tetap berserah kepadamu. Pertolongan demi pertolongan Engkau akan berikan dan bukakan jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami tidak lepas dari gumul dalam hidup ini, tetapi kami sebagai anak Tuhan, kami mau tetap yakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Hidup kami, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang tepat, di tangan Tuhan ada pertolongan, di tangan Tuhan ada masa depan. Oleh sebab itu kami tidak perlu khawatir Tuhan. Engkau Allah menyertai kehidupan kami, dan kalau Engkau menyertai kami, maka kami percaya Tuhan, di tengah masalah yang kami harus lewati, Tuhan hadir, Tuhan beserta, dan Tuhan pasti menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, jaga hati kami, berikan kami iman yang sungguh kepada Tuhan, supaya dalam hidup ini kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah kami, mainkan musik, song leader, singer, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari lebih indah, lebih hari lebih nyata pertolongan pemakaian Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Panitia retreat yang sudah bertugas, yang sudah bekerja begitu, oh Tuhan, dengan semangat untuk menyatukan kami umat-umat-Mu di tempat ini, bersatu mengikuti acara retreat. Biarlah Engkau berkati, bahkan oh Tuhan, peserta yang ada, gerakan hati setiap kami mengikuti dengan sukacita acara-acara ibadah kami, dan biarlah melalui persekutuan, persatuan kami, Tuhan saja dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, buat Bapa-Mu, beri pembelaan, beri pertolongan-Mu, bahkan kesembuhan yang sempurna Kau berikan. Demikian buat Tante Eti Tuhan, Kau jamah Tante Eti Tuhan, kalau hari-hari ini seringkali merasa lemah dengan tubuh yang semakin tua, tapi kami percaya semangat daripada Tuhan Kau berikan Tuhan, supaya Ibu Eti boleh senantiasa tetap beribadah setia dan mencari Engkau. Kami percaya Engkau sanggup membukakan jalan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Fajar. Kalau hari ini di tengah ucapan syukur Bapak Fajar tidak ada bersama kami karena sakit bagian matanya, Tuhan Kau jamah. Tuhan berikan kesembuhan. Engkau tahu iman yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Fajar, Tuhan, tetap melihat dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami percaya bukti pertolongan Tuhan Engkau akan berikan dalam kehidupannya. Terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu Fajar juga menyediakan, oh Tuhan, menu makanan minuman untuk kami semua. Jemaat-Mu boleh menikmati. Tangan-tangan rajin yang menyediakan, Tuhan Kau berkati. Tangan-tangan yang sudah berkorban, Engkau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih, kami bersyukur, kami angkat tangan kami ya Bapak. Sungguh kami percaya kiranya Engkau Allah melimpahkan kami dengan kasih, kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, penyertaan, bahkan tuntun dan dari kuasa Roh Kudus-Mu, membawa kami kepada hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati oleh Tuhan.
keluarga, anak cucu menantu kami dalam keberkatan Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan, kami percaya Engkau buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.